Allah memberikan kelancaran dari apa yang akan kita laksanakan pada pagi hari ini sampai dengan nanti kita menyelesaikan kegiatan pembelajaran. Nah, untuk itu Ketua kelas Mas Kurnia Lanang memimpin teman-temannya untuk berdoa dengan hikmat dan disuarakan bersama-sama. Silakan Mas Lanang. Anak-anak, siapa yang hari ini teman kalian ada yang tidak masuk tidak? Masuk semua ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Tapi ingat, tetap patuhi protokol kesehatan. Dengan sebelum memasuki materi pada pagi hari ini, kita nyanyikan dulu lagu Indonesia Raya. Silahkan anak-anak berdiri, posisi sempurna. Indonesia tanah airku. Nah, Pak Destri ada pantun. Hari libur pergi ke pasar, membeli buah-buahan dan juga beras. Tiada hari tanpa belajar agar kelak menjadi orang cerdas. Siapa yang pengen jadi orang cerdas? Tunjuk jari. Nah, kemarin kita sudah mempelajari materi apa? Coba siapa yang masih ingat? Tunjuk jari. Ya, Mbak Caca, listrik. Anak, pada pertemuan kali ini nanti kita akan mempelajari tema 3 tentang penemu dan manfaatnya, serta subtema 2 dan pembelajaran pertama anak-anakku semuanya. Nah, tujuan dari pembelajaran kita pada pagi hari ini yang pertama, anak-anak dapat menyimpulkan informasi penting yang ada di dalam teks eksplanasi berdasarkan 1. Topik masalahnya, 2. Deret penjelasnya, dan 3. Kesimpulannya. Dan yang ketiga, anak-anak nanti bisa menganimasi langkah-langkah pembuatan rangkaian listrik paralel dalam kehidupan sehari-hari. Itu yang akan kita pelajari pada anak-anak semuanya. Sudah siap belajar ya? Nah, sekarang cermati gambar di bawah ini. Kira-kira gambar apa yang bisa anak-anak saksikan dalam slide tersebut? Televisi. Apakah televisi yang di sebelah kanan dan di sebelah kiri sama atau berbeda? Berbeda. Apa bedanya kira-kira? Bentuknya berbeda. Nah, Pak Desi mau bertanya, adakah benda itu di rumah kalian? Ada acara apa yang biasa kalian saksikan dalam tayangan televisi tersebut? Siapa yang sering menonton televisi? Coba tunjuk jari. Coba kalau kalian sudah pernah menyaksikan televisi semuanya, tayangan apa yang biasa kalian saksikan dalam televisi? Siapa yang mau menjawab tayangan apa kira-kira? Ya, Mbak Apa? Apa? Kartun. Anak-anak semuanya, coba amati dan perhatikan video yang Pak Desti tayangkan dalam slide. Catat hal-hal penting yang ada di dalam video tersebut. Nanti setelah video itu berakhir, Pak Destri akan menanyakan pertanyaan kepada kalian terkait video yang Pak Destri tampilkan. Coba anak-anak, apa yang kalian saksikan dari video yang Pak Destri tayangkan tadi? Tentang benda apa tadi yang Pak Destri tampilkan? Siapa yang tahu? Tunjuk jari. Apa maksudnya? Televisi. Tahukah kalian siapa penemu televisi? Belum tahu ya. Terus bagaimana prinsip kerja televisi itu? Anak-anak sudah tahu? Belum tahu juga ya. Nah, sekarang apa dampak dari adanya televisi tersebut? Anak-anak tahu? Belum tahu juga. Yang terakhir, mengapa alat tersebut atau televisi tersebut dapat menyala atau berfungsi? Untuk memahaminya serta anak-anak mampu menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut, Pak Destri akan membagikan bahan ajar dan LKPD kepada anak-anak semuanya.
Coba anak-anakku semuanya, semua sudah mendapat bahan ajar? Sudah. Semua anak-anak untuk menjawab beberapa pertanyaan tadi tentang apa televisi, tentang siapa penemu televisi dan bagaimana prinsip kerja televisi. Coba anak-anak, ini Pak Desi punya teks bacaan tentang si kotak ajaib. Nah, teks bacaan ini nanti kita baca secara bergiliran dengan suara yang nyaring. Coba siapa yang mau membantu Pak Desi membaca paragraf pertama, tunjuk jari. Ya, Mas Nanan, silakan dibaca dengan suara yang nyaring, Mas. John Gilbert lahir di Skotlandia. Terima kasih Mbak Nadia sudah membacakan teks tentang apa tadi judulnya ya? Coba siapa yang masih ingat judul dari teks tadi apa? Coba Mbak Jihan, apa Mbak Jihan? Si kota ajaib hebat. Coba Pak Devi tanya, kira-kira teks yang kalian baca tentang si kota ajaib itu termasuk jenis teks apa ya anak-anak? Siapa yang tahu termasuk jenis teks apa? Ayo, siapa yang tahu? Tadi termasuk jenis teks apa? Tunjuk jari siapa yang tahu? Mbak Mia, jenis teks apa Mbak? Cerdas. Tapi pada pertemuan kali ini kita mencari informasi penting dari teks eksplanasi tersebut berdasarkan struktur dari teks eksplanasi. Nah, struktur dari teks eksplanasi yang pertama, apa kira-kira anak-anak? Iya, apa tuh Pak Desi pernyataan umum itu? Nah, pernyataan umum adalah suatu yang menjelaskan tentang gambaran umum fenomena-fenomena yang terjadi dalam teks tersebut. Nah, terus struktur yang kedua apa? Nah, coba. Kira-kira apa tuh struktur yang kedua? Dibaca. Deret penjelas. Deret penjelas. Ketiga, struktur yang ketiga apa anak-anak? Interpretasi. Iya. Nah, televisi merupakan sarana hiburan bagi setiap manusia. Tetapi televisi juga mempunyai dampak, baik dampak positif maupun dampak negatif bagi anak-anak. Coba di dalam televisi pasti ada beberapa program. Kira-kira yang ada di layar itu apa anak-anak? Gambarnya apa itu? Upin Ipin. Pertama Pak Desi mau tanya, dari beberapa program yang Pak Desi tayangkan dan anak-anak sebutkan tadi, apakah semua program ini boleh disaksikan? Coba siapa? Anak-anak di dalam televisi, pernahkah anak-anak melihat lambat atau simbol yang biasanya ditulis di bawah di layar televisimu di sebelah kiri bagian bawah? Itu ada huruf A, ada huruf R, ada huruf D, ada huruf S. Itu pernah lihat tidak? Pernah. Ketika anak-anak menjumpai simbol yang ada di layar televisi anak-anak, simbolnya SU2+, atau dibaca SU itu apa anak? Semua urut. Yang terakhir, ketika ada lambang D, berarti tayangan tersebut digunakan untuk siapa? Dewasa. Yang dikatakan dewasa berusia berapa? 18 tahun. Sekarang anak-anak sudah paham simbol-simbol yang ada di dalam layar televisi kalian? Jadi sekarang jawab lagi. Kira-kira boleh tidak semua program yang Pak Desi tayangkan tadi kita lihat? Nah, coba anak-anak untuk dapat memahami tentang dampak yang ada di dalam televisi, anak-anak bisa menyaksikan tayangan dalam video berikut ini. Nah, anak-anakku, tadi sudah menyimak video yang Pak Desi tayangkan ya tentang perubahan sosial akibat adanya televisi. Sudah? Nah, kira-kira dalam tayangan tadi ada beberapa dampak, baik dampak positif maupun dampak negatif dari adanya televisi. Siapa yang masih ingat apa dampak positif dari televisi dalam tayangan tadi? Ya, Mbak Nadia, apa Mbak? Mendapatkan semua berita dalam negeri sama luar negeri.
bisa mendapatkan berita atau informasi dari dalam negeri dan luar anak-anak. Setelah anak-anak memahami tentang perubahan yang terjadi akibat adanya televisi di masyarakat, Pak Desi mau bertanya anak-anak. Televisi itu kira-kira bisa menyala dan berfungsi karena apa? Iya, karena ada arus listrik. Hebat sekali. Rangkaian lampu kira-kira ada berapa? Rangkaian apa dan rangkaian apa? Gimana tahu tidak rangkaian listrik paralel itu yang seperti apa? Yang bercabang. Coba untuk anak-anak lebih memahami tentang rangkaian listrik paralel, coba anak-anak simak video yang Pak Desri akan tayangkan pada layar yang ada di depan kalian. Oleh karena itu, hari ini kita akan belajar mengenai rangkaian paralel. Rangkaian paralel adalah rangkaian paralel secara bercabang. Nah, itu cabangnya yang ada di tanah. Nah, ini deh proses dari rangkaian listrik paralel. Nah, dari sumber baterainya. Yang tadinya satu jalur secara otomatis akan terbagi menjadi tiga jalur sesuai dengan jumlah cabang yang kita buat. Ada ketika saklar ditutup, arus listrik dapat mengalir dan dapat menyalakan lampu yang ada pada cabang-cabangnya. Tetapi ketika dibuka akan terputus lagi, tidak dapat menyalakan lampu itu. Nah, anak-anakku semuanya, setelah kalian menyimak video tadi, Pak Desi mau bertanya. Tadi dalam video tadi, salah satu contoh rangkaian paralel yang ada dalam kehidupan sehari-hari tadi pada apa tadi? Pada benda apa tadi? Apa baca? Lampu lalu lintas. Siapa yang bisa menyebutkan pada Pak Destri ciri-ciri dari rangkaian paralel yang ada dalam video tadi? Coba, siapa yang bisa menyebutkan? Mbak Nia, apa Mbak Nia? Memiliki percabangan. Terus, anak-anak semuanya, setelah anak-anak memahami materi yang kita pahami tadi dari awal sampai dengan akhir, sekarang coba anak-anak kerjakan LKPD yang Pak Destri berikan tadi. Siapa yang sudah menerima LKPD? Nah, sudah menerima semuanya ya? Nah, di LKPD 1 nanti anak-anak mengerjakan tentang LKPD Bahasa Indonesia. Nah, di situ nanti anak-anak baca dulu teksnya, tentang teks eksplanasi tadi. Terus cari informasi pentingnya dalam teks eksplanasi menggunakan 5W1H. Setelah itu, carilah informasi pentingnya berdasarkan struktur teks eksplanasi tadi. Setelah mengamati video tadi, anak-anak membuat rangkaian atau gambar atau menganimasi gambar tentang rangkaian paralel. Nanti anak-anak gambar bagaimana gambar rangkaian paralel, terus dibuat caranya seperti apa. Sudah paham anak-anak? Pak Destri beri waktu 30 menit untuk mengerjakan LKPD-nya. Silakan. Televisi terhadap kehidupan masyarakat. Nah, ini nanti di yang ketiga ini jelaskan langkah kerja dari gambar rangkaian. Nanti jelaskan. Misalnya, sudah selesai anak-anak? Nah, alhamdulillah. Siapa yang sudah selesai coba tunjuk jari yang sudah selesai. Nah, sudah selesai semuanya ya. Coba anak-anak. Tadi di LKPD pertama Pak Destri di situ ada kegiatan mencari informasi penting berdasarkan struktur teks eksplanasi. Coba dari LKPD pertama siapa yang berani untuk membacakan hasil pekerjaannya di depan kelas? Tunjuk jari coba. Ya, Mbak Nia silakan maju. Nah, dari penjelasnya Mbak Nia tentang prinsip kerja televisi mengubah elektronik dan magnetik menjadi gambar dan suara. Kira-kira ada yang mau melengkapi dari penjelasnya Mbak Nia? Siapa coba? Wah ya, Mbak Emma, silakan Mbak Emma. Dibaca yang keras Mbak Emma.
Terima kasih atas jawaban Mbak Nia yang luar biasa. Beri tepuk tangan untuk Mbak Nia yang sudah dengan percaya diri membacakan apa tadi hasil dari pekerjaannya. Anak-anakku semuanya, hari ini kita sudah belajar banyak sekali. Dari apa saja coba yang kita pelajari tadi? Struktur teks eksplanasi. Coba ada berapa tadi struktur teks eksplanasi? 3. Siapa yang bisa menyebutkan struktur teks eksplanasi apa saja? Penjajari apa enggak apa? Topik masalah. Yang kedua siapa yang bisa menyebutkan? Ya, Mbak Jihan. Deret penjelas. Yang ketiga apa tadi? Apa Mbak Emma? Nah, anak-anakku semuanya, berarti anak-anak sudah memahami apa yang kita pelajari. Betul sekali. Yang kita pelajari tadi yang pertama, anak-anak bisa mengetahui struktur teks eksplanasi baik dari penjelas, dari pernyataan umum, dari kesimpulannya. Setelah itu anak-anak juga mengetahui dampak positif dan negatif dari adanya televisi. Dampak positifnya tadi, anak-anak bisa mengetahui sumber berita secara cepat dari dalam negeri maupun luar negeri. Kita dapat mengakses pembelajaran dengan cepat. Untuk menutup kegiatan kita pada pagi hari ini, anak-anak kerjakan evaluasi yang ada di lembar LKPD kalian yang paling belakang di lembar evaluasinya. Anak-anakku semuanya, bagaimana? Lembar evaluasinya sudah dikerjakan semuanya? Sudah. Sudah selesai? Sudah. Nah, silakan lembar evaluasinya dikumpulkan di mejanya Pak Desti. Sebelum kita tutup kegiatan kita pada siang hari ini, anak-anak, kita nyanyikan dulu lagu daerah yang berasal dari Jawa Tengah. Setelah kita menyanyikan lagu lirik-lirik tadi, kita tutup kegiatan pembelajaran kita pada siang hari ini dengan mengucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirobbil alamin. Jangan lupa anak-anak, tetap patuhi protokol kesehatan. Kita tutup kegiatan kita dengan berdoa terlebih dahulu. Berdoa dipimpin oleh ketua kelas, disuarakan bersama dengan hikmah. Silakan Mas Tanan dipimpin teman-temannya untuk berdoa.